Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Gimana Pak. kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita ini kebetulan kelas 11 IPS 3 bukan? Iya Pak. Betul Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin boleh ketua kelasnya dipimpin doa. Oke, baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Lutfi. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai laporan penelitian sosial. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak mau mengulas materi minggu lalu. Jadi nanti Bapak akan bertanya kalian terkait pertanyaan dari materi minggu lalu ya. Oke, kita langsung aja ya. Nanti kalian yang mau jawab langsung angkat tangan ya. Oke? Oke. Saya mulai ya. Apa perbedaan integrasi sosial dan reintegrasi sosial? Saya Pak. Boleh? Integrasi sosial adalah proses menyatukan perbedaan sebelum terjadi konflik untuk menciptakan kesatuan. Sedangkan reintegrasi sosial adalah proses memulihkan hubungan setelah konflik agar masyarakat kembali bersatu. Oke, jawabannya benar. Tepuk tangan buat Rifani. Oke, selanjutnya bagaimana proses reintegrasi sosial dapat terjadi di dalam masyarakat? Saya Pak. Boleh ya? Proses reintegrasi sosial dapat berlangsung dalam masyarakat itu melalui mediasi, dialog antar pihak yang bertikai, kerja sama komunitas, serta dukungan dari lembaga formal dan tokoh masyarakat. Oke, benar. Beri tepuk tangan untuk dia ya. Oke, karena udah diulas ya terkait materi minggu lalu. Dan kebetulan minggu lalu kita itu Bapak udah ngasih ini ya, ngasih tugas untuk melakukan penelitian terkait integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Nah, karena kalian udah neliti, jadi sekarang Bapak akan menjelaskan nih terkait laporan penelitian sosial yang berdasarkan sistematika ilmiah. Oke, Bapak mau menjelaskannya bukan secara materinya, tapi terkait apa yang harus kalian buat di laporan penelitian sosial di kelompok kalian. Oh ya, saya mau nanya, kelompok kalian benar ada 2? Benar Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk laporan penelitian sosial yang kalian akan buat di sini, pertama kalian akan membuat cover, dan di covernya ini di halaman cover ada judul penelitian, logo Yayasan Pendidikan, kelompok berapa kalian, nama anggota kelompok, nama sekolah, dan juga alamat sekolah beserta dengan kontak sekolah. Bisa dipahami atau masih kurang jelas? Paham. Oke, selanjutnya ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini tuh kayak bagian awal dari laporan penelitian yang isinya tuh kayak ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, serta penjelasan singkat mengenai isi atau tujuan laporan kalian. Ada yang mau nanya? Belum, Pak. Nah, selanjutnya ada daftar isi. Nah, daftar isi ini tuh bagian yang penting ya, karena isinya itu buat nunjukin susunan isi laporan secara sistematis dan lengkap. Jadi bagian ini tuh membuat urutan dari judul bab, subbab, serta nomor halaman masing-masing bagian, dan sehingga memudahkan pembaca, sehingga memudahkan kalian untuk membaca dan menelusuri isi laporan kalian. Oke. Dipahami? Oke, selanjutnya di sini ada bab 1, pendahuluan. Nah, yang pertama kalian
akan membuat latar belakang. Latar belakang sendiri itu memuat kayak alasan pemilihan kenapa kalian memilih topik penelitian yang dilandasi oleh keingetahuan kalian dalam mengungkapkan suatu misal fenomena, konsep atau gejala untuk mencapai suatu tujuan, serta hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. Nah, untuk latar belakang yang akan kalian buat itu harus disusun secara deduktif, ya, umum ke khusus, jangan induktif. Sebenarnya boleh sih pakai yang induktif, cuma saya saranin pakai deduktif karena akan lebih menjelaskan. Oke? Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi untuk rumusan masalah ini itu masalah yang akan kalian teliti. Ya, masalah yang akan kalian teliti itu harus dirumuskan secara jelas dan disertai dengan pendekatan ataupun konsep untuk menjawab permasalahannya. Nah, rumusan masalah ini tuh bentuknya pertanyaan, dan kalian bisa ambil pertanyaan yang ini dilandasi oleh latar belakang kalian, latar belakang penelitian kalian. Oke? Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, di tujuan ini tujuan penelitian itu kayak laporan yang disusun secara jelas dan terfokus sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jadi tujuan ini tuh kayak membantu untuk menjelaskan rumusan masalah kalian. Oke? Pak. Lanjut. Di sini ada bab kedua yaitu kerangka teori. Nah, kerangka teori itu isinya kumpulan konsep atau teori yang digunakan untuk memahami dan menganalisis masalah penelitian kalian. Jadi untuk kerangka teori ini kalian tuh mau menggunakan teori sosiologi apa untuk bisa menganalisis penelitian kalian. Oke? Bisa dipahami? Selanjutnya ada bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian itu menjelaskan secara sistematis langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam proses penelitiannya. Nah, di metodologi penelitian ini ada untuk data yang kalian ambil itu yang pertama ada data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Jadi bila yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Jadi misalnya kalian ngelakuin wawancara ataupun observasi. Nah, data yang kedua ada data sekunder. Jadi data ini tuh data yang diambil dari sumber yang memang sudah ada, misalnya dari jurnal, buku, ataupun laporan-laporan. Itu kalian bisa cari juga di internet, ya. Oke. Nah, di metodologi penelitian ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Jadi untuk penelitian kuantitatif ini adalah jenis penelitian yang menggunakan angka atau data statistik untuk menjelaskan suatu fenomena. Nah, tujuannya untuk mengukur, menguji ataupun melihat hubungan antar variabel secara objektif dan terukur. Lalu yang kedua ada penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami makna, pengalaman ataupun pandangan seseorang terhadap suatu fenomena sosial. Jadi kalian ya sebagai peneliti itu lebih fokus pada deskripsi, ya, deskripsi yang mendalam, bukan angka kayak kuantitatif. Paham? Oke. Selanjutnya ada bab yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Nah, untuk bagian hasil itu isinya ada data mentah atau data yang data olahan yang kalian kumpulkan selama melakukan observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Oh ya, sebelum lanjut, untuk penelitian kuantitatif ini kalian bisa mengambil datanya dari kuesioner ataupun angket. Kalau misal kualitatif kalian lebih ke wawancara. Oke? Nah, lanjut lagi ke bab yang keempat. Selain dari hasilnya, kalian juga akan membuat bagian pembahasan. Jadi di pembahasan ini kalian tuh ngejelasin apa arti dari data yang kalian dapatkan. Kalian tuh mengaitkan dengan teori yang sudah kalian jelaskan sebelumnya, serta di pembahasan ini tuh nunjukin apakah hasil itu menjawab rumusan masalah kalian. Oke?
selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Dan kesimpulan ini adalah bagian penutup yang merangkum hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah secara singkat dan jelas. Lalu ada saran yang berisi rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait. Oke? Oke, selanjutnya ada format penulisan. Nah, untuk format penulisannya sendiri, penulisan penelitiannya kalian akan menggunakan ukuran page A4, ya. Terus marginnya 4:3:4:3. Terus fontnya Times New Roman. Size fontnya itu 12. Spasi fontnya itu 1,5 dan rata kanan kiri justify. Nah, untuk laporan penelitian ini akan dikumpulkan dalam bentuk dijilid, plastiknya harus bening ya, dan deadline-nya sebelum UAS dan dikumpulkan di meja saya. Oke. Terkait laporan masih ada yang ingin ditanyakan? Pakai, kalau saya saranin sih pakai footnote ya, pakai footnote aja. Masih ada yang mau bertanya? Pak, mau nanya? Oke, boleh coba mau tanya apa? Nah, untuk metodologinya itu kira-kira kita pakai metodologi apa ya Pak? Untuk penelitian ini ya, pakai metodologinya pendekatannya kualitatif, oke? Jadi kalian wawancara secara langsung. Kalian udah wawancara atau belum? Belum Pak. Maksudnya belum? Kan sudah saya terangkan. Kita ikut wawancara, Pak. Sarana kondusif. Oke. Makasih. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kalian kan udah ini ya, udah meneliti, udah observasi secara langsung walaupun kalian belum bikin laporan penelitiannya. Nah, sekarang saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk kalian menyiapkan presentasi. Jadi nanti kalian akan presentasi di depan, ya. Nanti kirim aja PPT-nya ke saya langsung, oke? Oke. Boleh kelompoknya gabung? Yang kelompok 1 sama kelompok 2 diskusi ya. Jangan gaduh, oke? Boleh, tapi kayaknya laptop saya agak bermasalah dan jadi kalian nggak usah nampilin PPT, nggak apa-apa ya? Oke, boleh langsung saya kan perwakilan dari kelompoknya atau mau semua? Keren. Antusiasnya sangat keren ya kalian. Maaf anak-anak ini udah bisa ya? Ini bener? Oke. Oke, boleh langsung dimulai aja ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rot
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kami dari kelompok 2 siswi ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Reintegrasi Sosial sebagai upaya penyelesaian konflik akibat pembakaran sampah di lingkungan RW 05. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi dalam masyarakat modern, persoalan lingkungan seperti pembakaran sampah di pemukiman padat tak hanya menimbulkan polusi, tetapi juga memicu konflik sosial akibat perbedaan persepsi antar warga. Nah, ketika sebagian merasa terganggu, yang lainnya malah menganggap itu sebagai tindakan yang wajar. Ketegangan pun muncul dan dapat melemahkan kohesi sosial jika tidak ditangani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konflik yang terjadi serta sejauh mana upaya reintegrasi sosial dilakukan oleh warga dan pengurus lingkungan untuk memulihkan kembali hubungan sosial yang terganggu. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah. 1. Apa penyebab terjadi konflik antar warga akibat pembakaran sampah? 2. Bagaimana bentuk konflik sosial yang muncul dalam kasus ini? 3. Bagaimana proses reintegrasi sosial dilakukan untuk menyelesaikan konflik? Selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Jadi konflik antar warga di RW 05 ini muncul akibat kebiasaan membakar sampah oleh beberapa keluarga. Nah, asap dan abu yang ditimbulkan ini terutama di pagi dan sore hari mengganggu kenyamanan warga lain. Ketika ada yang menyampaikan keluhan, pelaku justru menganggap berlebihan hingga terjadi adu argumen di grup WhatsApp warga dan saling sindir antar blok. Proses reintegrasi sosial dimulai setelah tokoh masyarakat dan ketua RW memfasilitasi pertemuan terbuka antar warga. Dalam forum tersebut, warga yang berselisih dipertemukan dan sepakat membuat aturan bersama, yaitu larangan membakar sampah, pembentukan tim kebersihan, serta jadwal rutin pengangkutan sampah. Sanksi berupa denda juga diberlakukan dan hasilnya digunakan untuk membeli tong sampah bersama. Kegiatan kerja bakti diaktifkan kembali dan suasana sosial perlahan membaik. Hal ini menunjukkan bahwa reintegrasi sosial melalui dialog, kesepakatan bersama dan aksi kolektif dapat menyelesaikan konflik serta memulihkan hubungan antar warga. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Di kelompok 1 kesabaran. Nggak apa-apa. Kelompok 2 ada yang mau bertanya? Kelompok 2? Belum ada, Tidak ada? Pak. Oke. Kalau kelompok 2 nggak ada yang bertanya, saya mau nanya. Ini informannya ada berapa ya? Kelompok 1? Informannya ada 2. Yang Dua. pertama itu Pak RT, yang kedua warga setempat. 2 doang ya? Iya. Iya, Pak. Kalau bisa ya informannya ditambah lagi, kan ini masih ada jangka waktu lumayan lama ya, sekitar 2 minggu. Kalian bisa observasi lagi ke lingkungan tersebut dan kalau bisa cari informan yang jadi pelaku dari ibaratnya kayak yang memang terbiasa membakar sampah. Oke, Pak. Siap. Terima kasih. Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Boleh dulu? Dengar dulu nih, Adis. Oke, lanjut ke kelompok 2. Kalian mau maju? Ayo, lebih cepet ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mempresentasikan hasil penelitian kami yaitu Upaya integrasi sosial masyarakat dalam menyelesaikan masalah parkir liar di pemukiman padat penduduk. Kondisi dia jangan yang gitu, oke?
Oke, kita lanjut ke latar belakangnya. Di wilayah padat penduduk, keterbatasan ruang publik sering memicu konflik, terutama terkait penggunaan jalan sempit untuk parkir pribadi. Parkir liar bukan sekedar masalah fisik, tapi juga menimbulkan ketegangan sosial jika tidak diselesaikan secara adil dan kolektif. Minimnya komunikasi memperbesar potensi saling menyalahkan antar warga. Dalam situasi ini, integrasi sosial penting untuk membangun kembali semangat gotong royong, dialog, dan kesepakatan bersama demi menjaga harmoni sosial. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama ini apa dampak dari parkir liar terhadap hubungan sosial antar warga. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk konflik yang muncul akibat kebiasaan parkir sembarangan. Lalu yang ketiga, bagaimana proses integrasi sosial dijalankan untuk mengatasi masalah ini. Oke, hasil kita adalah masalah parkir liar yang berlangsung lebih dari belasan bulan di lingkungan padat. Duduk telah berdampak negatif terhadap hubungan sosial antar warga. Ketegangan muncul karena beberapa warga merasa terganggu dan mencoba mengalir secara langsung. Namun respon yang diterima justru dianggap sebagai serangan pribadi. Terjadi saling menghina. Suasana sosial menjadi kaku dan muncul rasa tidak nyaman. Konflik juga diperparah oleh tidak adanya aturan tertulis, kecemburuan sosial, serta rasa tidak terdengar atau takut dianggap ikut campur. Bentuk konflik yang muncul bersifat laten dan tidak personal karena menyangkut ruang hidup dan rasa adil antar warga. Next, Angga. Proses integrasi sosial kemudian dijalankan melalui musyawarah warga yang dikelompokkan oleh pengurus RW. Warga bersama-sama menyusun aturan parkir seperti jadwal bergiliran, tanda larangan parkir, dan sanksi sosial bagi pelanggar. Pendekatan kolektif ini perlahan memulihkan kepercayaan sosial, warga saling menghargai, bahkan mulai membuka halaman rumah untuk parkir bersama saat dibutuhkan. Pembentukan tim ronda yang sekaligus memantau parkir dan belum bersolidaritas. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif, dialog dan kesepakatan bersama menjadi kunci keberhasilan integrasi sosial dalam menyelesaikan konflik akibat parkir sembarangan. Oke, terima kasih. Mau nanya dong fungsi Lutfi. Iya kok nggak mau. Penglaris. Pada waktu kita terbatas dan bakal ada perbaikan sisi. Jadi untuk presentasi dari kelompok sudah selesai ya. Iya. Saya mau lanjut lagi untuk laporan penelitian sosialnya, jangan lupa dikumpulin paling terakhir itu sebelum US. Dan saya rasa saya karena ini tuh udah pertemuan terakhir. Udah pertemuan terakhir, saya mau mengucapkan terima kasih atas kontribusinya sudah aktif di selama pelajaran sosiologi bersama saya. Dan juga saya mau mengucapkan semangat di kelas 12 ya. Kampus atau pekerjaan yang kalian impikan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.